Iya, saya sangat tidak setuju atas statement tersebut karena saya melihat bahwa kedua pelaku pembunuh ini dengan usia sangat muda, muda belia. Dia sudah sangat mahir melakukan suatu tindak kriminal dengan merencanakan, mengadakan janji ketemu, menyiksa perlahan-lahan sampai akhirnya membunuh. Di usia sangat muda saja dia sudah sanggup melakukan suatu tindakan kriminal seperti itu. Apalagi nanti di usia di usia dia yang semakin menginjak dewasa, apabila ada suatu tindak yang tidak menyenangkan lagi, dia akan sangat mahir melakukan tindakan kriminal seperti apa yang dia sudah lakukan pada saat usia muda ini. Iya, Pak Suroto, ini ada statement dari pihak kuasa hukum terpidana yang mengatakan membantah bahwa kliennya telah melakukan pembunuhan berencana seperti yang didakwakannya. Nah, menurut Bapak Suroto sendiri, bagaimana? Iya, saya menyadari bahwa semua penasihat hukum kliennya selalu akan membela besar-besaran untuk membela kliennya, syukur-syukur bisa dilepaskan ya. Namun coba kalau kita menengok sebentar ke belakang kronologi kejadian, siapa yang mengajak dan yang mengingatkan bahwa hari ini tanggal 3 Maret Sarah les? Apakah itu nggak suatu wujud itu perencanaan? Kemudian Sarah sudah turun dari mobil dan akan masuk ke les. Siapa juga yang turun seolah-olah bersandiwara mereka berantem untuk mengajak Sarah kembali? Apakah itu nggak suatu wujud perencanaan? Pak Suroto, bahkan Asyifa maupun Hafid rencananya akan mengajukan hak personalnya untuk banding. Reaksi dari pihak keluarga bagaimana, Pak Suroto? Menurut saya kalau banding itu adalah hak mereka ya. Saya tidak bisa memungkiri bahwa mereka juga punya hak untuk banding. Namun saya menyadari bahwa apabila mereka melakukan banding, saya rasa kedua terdakwa pembunuh anak saya itu dia belum menyadari atas perbuatan salah dia. Dia seolah tidak bersalah dan ingin keluar dari hukuman 20 tahun tersebut. Ya, Pak Suroto, ini sebelum vonis salah satu pelaku yaitu Hafid pernah mengungkapkan bahwa dirinya tidak pantas divonis seumur hidup. Lalu Pak Suroto sendiri pernah kenal dengan sifat Hafid mengingat ia pernah menjalin hubungan dengan Ade Sarah. Bagaimana sebenarnya sifat Hafid ini sendiri, Pak Suroto? Ya, kalau berdasarkan pengakuan almarhum Sarah semasa dia masih sering berhubungan sama Hafid, bahwa perkataan-perkataan yang nggak layak diucapkan dia lampiaskan ke anak saya. Bahkan ancaman pun juga pernah disampaikan kepada anak saya. Jadi kalau dia merasa nggak pantas dihukum dengan hukuman seperti itu, dia mau dihukum dengan cara apa? Kalau emang nggak pantas, harusnya dia bisa menjaga dirinya untuk tidak melakukan tindakan kriminal. Saya akan setuju dengan hal itu apabila dia menjaga dia untuk tidak melakukan tindak kriminal, dia akan merasa tidak pantas. Tapi kalau dia sudah melakukan tindak kriminal dan anak saya juga sudah meninggal dan meninggalnya pun dibikin meninggal pelan-pelan, atas dasar apa dia tidak layak dihukum dengan hukuman 20 tahun? Seharusnya saya yang menyatakan bahwa dia tidak layak dihukum dengan hukuman 20 tahun. Pak Suroto, selama proses persidangan berlangsung sampai dengan hakim menjatuhkan vonis, menurut Bapak hukuman yang seharusnya pantas diterima oleh Asyifa dan juga Hafid seperti apa? Ya, kalau melihat kepantasan tentu setiap orang akan berbeda-beda ya. Namun saya mempertimbangkan bahwa kedukaan kami akan selalu ada. Sarah tidak bisa kembali. Dan apabila hukum 20 tahun itu real 20 tahun tidak dikurangi, saya akan setuju. Namun faktanya seperti kasus yang sudah mencuat di media seperti pembunuh Munir pun, dia juga bebas bersyarat. Saya melihat hal itu bahwa kalau dihukum 20 tahun, nanti jadinya akan berapa tahun. Sehingga saya punya pertimbangan tertentu bahwa saya tidak melihat pantas enggaknya, tapi saya melihat pertimbangan tertentu bahwa perilaku dia menurut saya lebih sreg untuk pidana seumur hidup. Iya, Pak Suroto tadi Pak Suroto menceritakan bahwa Ade Sarah sempat bercerita kepada Pak Suroto bahwa pernah diancam
oleh Hafid. Apa bentuk ancamannya? Apakah memang terlontar begitu ancaman seperti ada yang selalu berlebihan ingin membunuh begitu, Pak Suroto? Ya, kalau ancaman disampaikan secara langsung ke mamanya, ke istri saya. Namun saya pernah dengar dan ancaman itu emang saya mengartikan bahwa dia ingin mencelakai Sarah. Dan ancaman itu juga pernah Sarah sampaikan ke teman-teman semasa SMA dan Sarah pun pernah ketakutan atas ancaman itu, makanya mamanya Sarah sempat melarang bahwa Sarah jangan hubungan lagi sama Hafid. Baik. Terima kasih Pak Suroto sudah bergabung bersama Kabar Siang. Sekali lagi kami turut berduka cita Pak Suroto. Kabar Siang akan segera kembali dengan informasi punggawa Barcelona asal Brazil, Neymar Junior, melakoni olahraga ekstrim. Kabarnya hadir sesaat lagi.